Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina nabiyina syafina dzurina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ambilkan kitab Taisirul Falaq di kantor. Di kantor depan sampingnya Mbak Suput. Taisirul Falaq itu minta yang lain. Kitabnya kecil. Di atas printer ya. Di atas printer. Cepat. Di atas printer. Kitab Taisirul Falaq. Ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa. Yang sekian lama kita belum bisa ngaji karena kebanyakan acara. Baik, sebelum kita mulai saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan malam hari ini. Yang pertama, diusahakan untuk setiap peserta untuk menyiapkan buku dan alat tulis kalaupun punya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Acara yang kedua pembukaan. Acara yang ketiga perkenalan pemateri. Kemudian ada afirmasi positif. Terus ada acara yang selanjutnya pembacaan kitab atau pemaparan materi. Sekaligus nanti ada diskusi atau prakteknya. Kemudian selanjutnya ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab sekaligus sharing. Kemudian sesi acara yang selanjutnya yang ketujuh yaitu dokumentasi, dan acara yang kedelapan atau yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum kita mulai marilah kita baca surat Fatihah, berharap semoga acara ini berjalan lancar, dapat manfaat dan barokah. Amin. Ala dini wa ala kulli syai'in hadratil nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kiram. Syai'illah lana alamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, para peserta dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Yang kecil Taisirul Falaq di printer kecil, kitabnya segini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam majelis ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan tak terasa ya, saya manggilnya teman-teman aja ya, karena di sini biar kita lebih akrab aja. Tak terasa teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu kita pasti merindukan akan segera tiba. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh ampunan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan,
Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kesempatan emas bagi kita semua untuk terutama meningkatkan kualitas iman dan takwa. Namun di bulan Ramadan ini kita harus perlu memperbanyak persiapan, karena cuaca menjelang Ramadan ini banyak sekali wabah penyakit ya, termasuk ini saya, tapi alhamdulillah nggak sampai parah, cuma sekedar pilek. Jadi harap dimaklumi. Jadi kembali ke tadi, persiapan Ramadan ini bukan hanya tentang sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi di bulan Ramadan ini kita tentu juga harus memperbaiki akhlak dan membersihkan hati tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tema yang sudah saya pilih kemarin, sudah saya share di grup, yang kita angkat tema yang berjudul urgensi menerapkan ilmu akhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, mengapa ilmu akhlak itu sangat penting? Karena akhlak itu adalah cerminan dari keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Itu kata Rasul. Jadi Rasulullah diutus di muka bumi ini tidak ada tugas yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin mengikuti jejak Rasulullah. Itu setiap hari kita harus menyempurnakan atau memperbaiki akhlak, yang mana akhlak itu lebih utama, lebih diunggulkan dibanding dengan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji kesabaran ya, diuji dengan kejujuran, diuji dengan keikhlasan. Itu semua adalah ujian. Jadi kesabaran itu juga ujian, kejujuran juga ujian, karena faktanya banyak sekali orang yang tidak jujur, banyak sekali orang yang tidak sabar. Nah, itu kan berarti termasuk ujian. Ikhlas juga termasuk ujian. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah termasuk ujian. Kalau kita berhasil dengan ujian, tentu kita akan naik ke derajat takwa. Nah, nanti di bab pertama itu ada takwa. Kemudian ilmu akhlak itu akan menjadi panduan bagi kita semua untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Di bulan Ramadan kita akan lebih banyak berinteraksi dengan sesama, baik itu di masjid, di musola, di tempat kerja bagi orang yang sudah bekerja, di sawah, maupun di lingkungan rumah sekitar. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memiliki akhlak yang baik. Agar apa? Agar ibadah puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan dahaga, tapi harapan yang lebih istimewa adalah ibadah puasa yang kita lakukan mampu memberikan dampak yang lebih positif, baik bagi kita maupun bagi lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu saya pribadi di sini izin ya kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang hadir, ataupun kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Bukan bermaksud saya ini nanti mengguri panjenengan sedoyo, okay? Tapi di sini saya belajar menyampaikan ilmu, sama-sama belajar. Dan seandainya nanti di tengah-tengah diskusi atau kajian ilmiah ini ada kata-kata yang kurang berkenan bagi saudara-saudara atau teman-teman sekalian, mohon dengan hati yang sangat lapang agar sekiranya
saling memaafkan. Nah, sebelum menyimak kajian penting ini, dimohon untuk semua anggota agar menyimak dengan penuh perhatian, penuh dengan keikhlasan, dan jika nanti ada pertanyaan, nanti disimpan terlebih dahulu karena nanti ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, saya berharap dengan kajian ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahami atau memberikan kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan ilmu yang berkah, dimudahkan dalam memperbaiki akhlak serta meraih keberkahan di bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Nah, dilanjutkan sesi selanjutnya yaitu perkenalan pemateri. Nah, mungkin di antara teman-teman ini belum ada yang belum kenal dengan saya ya, mungkin karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal maka jangan disayang. Bahaya ya. Selanjutnya, nama saya adalah Muhammad Syafiq Fuadi, lahir asli dari Oku Timur ya. Saya asli orang Oku Timur, hanya saja orang tua saya itu Belantik Jawa dengan Sunda. Alamat untuk sekarang ini saya menempat di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Jatimulia Oku Timur. Lebih tepatnya kalau orang Jawa Tengah atau Jawa Timur, kalau nggak tahu Oku Timur biasanya menyebutnya Palembang. Jadi kalau Palembang itu familiar di daerah Jawa. Pendidikan formal alhamdulillah mulai dari MI 6 tahun, MTS juga 3 tahun, MTS 3 tahun, MA 3 tahun, dan alhamdulillah Allah berikan kemampuan melanjutkan S1. Nah, itu pendidikan formal. Kemudian pendidikan pesantren, saya ini orangnya suka pindah-pindah. Jadi pesantren yang saya kunjungi yang pertama kali itu adalah Pondok Pesantren Nurul Huda, ada di Sumatera Selatan sini. Kemudian setelah selesai, kemudian melanjutkan di Jawa Timur, Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin yang ada di Lirboyo. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan di ujung Banyuwangi, yaitu di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Setelah selesai di sana, kemudian mengabdikan di Pondok Pesantren Wali Talatoh Darussalam Kebumen, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah sekarang meneruskan lagi balik ke kandang atau ke asal. Negeri asal. Balik ke desa di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Jatimulia, Oku Timur, Sumatera Selatan, Palembang. Nah, saat ini kesibukan saya ya mengajar di pesantren. Namun ada yang lebih ternyata ada yang lebih saya minati di sini. Itu saya selain mengajar di pesantren juga mengembangkan skill karena orang itu kan skillnya berbeda-beda, dan ini ada salah satu skill yang ditawarkan oleh namanya PTSDI dengan IBH. Nah, di sini alhamdulillah ada salah satu skill yang saya minati, dan sekarang ini ada skill yang membuat saya itu lebih menggebu-gebu, yaitu skill namanya ilmu hipnosis dan skill hipnoterapi di IBH. Nah, maka dari itu minta doanya ya kepada semuanya, mudah-mudahan Allah SWT melancarkan semua hajat saya dan melancarkan semua hajat saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan sesi selanjutnya yaitu afirmasi positif ya.
Nanti filenya saya kirim lewat lewat grup, nanti bisa dibaca, dipelajari lagi. Di afirmasi positif itu lebih condong memotivasi diri agar kita lebih pede atau percaya diri, yang mana tujuan dari afirmasi positif itu adalah lebih ke arah memotivasi seseorang dari alam bawah sadar. Karena selama ini kita belajar itu hanya fokus ke alam sadar, tapi ternyata efek yang luar biasa itu adalah alam bawah sadar. Terkadang kita melakukan segala sesuatu itu kayak sudah pernah melakukan padahal belum. Itu efek dari afirmasi positif. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya minta kepada seluruh peserta untuk mengikuti apa yang saya sarankan ya. Yang pertama, saya minta kepada seluruh peserta untuk tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan pelan-pelan. Nah, kemudian saya meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk memejamkan mata nanti agar bisa fokus ya. Saya bacakan afirmasi positif, mudah-mudahan dengan afirmasi positif ini bisa menyentuh alam bawah sadar teman-teman sekalian. Mohon memejamkan mata dan dengarkan kata-kata saya. Setiap hari saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih ikhlas dalam menjalani ibadah. Hati saya semakin lapang dan bersih dari segala penyakit hati, seperti iri, dengki, sombong, pamer, dan lain-lain. Saya memaafkan semua kesalahan orang lain dan memohon maaf atas kesalahan saya sendiri. Saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah saya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Saya pasti mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi segala perbuatan yang sia-sia. Di bulan Ramadan nanti saya siap menyambutnya dengan hati yang gembira. Saya akan memanfaatkan setiap detik di bulan Ramadan nanti untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan zikir, dan berdoa di bulan Ramadan nanti. Saya akan berusaha menjaga lisan dan perbuatan dari segala yang dapat membatalkan pahala puasa dan segala yang bisa merusak pahala puasa. Saya juga akan berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Saya akan menjaga konsistensi dalam beribadah, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga setelah bulan Ramadan. Saya akan terus belajar dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga akan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan.
Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kemudahan dan kekuatan kepada saya. Nah, itulah tadi beberapa afirmasi positif, dan itu bisa diubah ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu hanya sekedar contoh. Dan cara sekarang boleh membuka matanya lagi. Nah, itu tadi afirmasi positif. Jadi untuk memotivasi diri agar alam bawah sadar kita itu tersentuh. Nah, cara untuk menerapkan afirmasi positif, caranya bagaimana? Caranya adalah mengucapkan afirmasi positif tadi secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang, terutama di waktu pagi hari. Karena di pagi hari itu kita masih fresh. Perlu untuk mengulang-ulang afirmasi biar nanti apa yang kita kerjakan itu terkontrol oleh alam bawah sadar kita sendiri. Dan itu juga boleh diterapkan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur, setelah doa juga boleh untuk menerapkan afirmasi positif. Selanjutnya, setiap afirmasi positif yang diucapkan itu dirasakan sendiri, dihayati sendiri, kata yang diucapkan tadi. Kemudian bayangkan bahwasanya diri Anda itu telah mencapai tujuan apa yang telah diinginkan. Setelah itu baru boleh menuliskan afirmasi di tempat yang mudah terlihat, ditempel seperti di mana, di dekat cermin atau di meja kerja atau di tempat masak. Nah, ibu-ibu kan biasanya masak kalau pagi hari, nggak apa-apa, itu afirmasi positif ditempel, kemudian sering dibaca, nanti secara otomatis itu akan menyentuh alam pikiran, alam bawah sadar. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap materi. Saya baca kitabnya agar kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari pengarang kitab. Jadi kitab Taisirul Kholaq itu karangan oleh seorang ulama yang bernama Hafidz Hasan As-Sa'udi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca mukadimahnya dulu. Alhamdulillahil karimil khalaqi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi litasmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalamut talhisi wal bayani ala safahatil awraq, amma ba'du. Fahadha mukhtasarun fi ilmil akhlaq ad-diniyati wada'tuhu litulabis sanatil ula al-azhariyati wa sammaituhu taysirul khallaqi fi ilmil akhlaqi fakultu wa billahil ismatu wa biyadihi itmamun ni'mati. Jadi sebelum kita membahas materi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwasanya ilmu akhlak itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, ada akhlak tercela atau mazmumah. Nah, itu pembagian daripada akhlak. Nah, terus sebenarnya ilmu akhlak itu apa? Nah, saya lanjutkan. Ilmul akhlaqi ibaratun lan qawaidin yu'rafu biha salahul qalbi wa sairul hawasi. Ilmu akhlak itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah memperbaiki hati atau batiniah atau ruh. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki semua panca indera atau kita sebut dengan istilah zahiriyah atau jasad. Artinya gini, manusia itu Allah ciptakan ada jasad, ada ruh. Keduanya ini nggak bisa terpisahkan.
Kalau jasad itu terpisah dengan ruh, otomatis manusianya akan mati. Atau sebaliknya, jadi nggak bisa terpisahkan. Itu terkait ilmu akhlak. Ada juga yang mengatakan ilmu akhlak itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang, mempelajari perilaku dirinya sendiri, mempelajari moralitas manusia, serta memberikan petunjuk bagaimana berbuat baik dan menghindari keburukan. Jadi ilmu akhlak itu ya tentang perilaku seseorang. Perilaku yang baik itu jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu menjadi kebiasaan yang baik. Karena yang dinilai oleh masyarakat itu tidak hanya sekedar ilmunya saja. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang berpendidikan tinggi, banyak yang S1, S2, S3, S4 sampai S100. Tapi belum tentu mereka itu mempunyai akhlak. Maka dari itu akhlak itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Meskipun hakikatnya ilmu akhlak itu juga termasuk pengetahuan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya ilmu akhlak itu adalah salah satu cabang ilmu tasawuf untuk mengarungi arti atau makna kehidupan yang lebih bahagia. Jadi ilmu tasawuf itu kan dalam ajaran Islam itu ada ilmu fikih, kemudian di atasnya lagi ada ilmu tasawuf. Dan kedua ilmu ini nggak bisa terpisahkan juga. Kita mempelajari ilmu fikih berarti kita memperdalam syariat agama Islam. Kalau kita mempelajari ilmu tasawuf berarti kita sedang meningkatkan kualitas diri. Karena tasawuf itu kedudukannya sama dengan akhlak. Kira-kira menurut kalian apa itu akhlak? Nah, nanti bisa disaringkan ya. Jadi barangkali teman-teman mempunyai gambaran atau definisi tentang akhlak. Oh, akhlak itu begini, misalnya. Nanti boleh ditulis atau ditanyakan. Nanti kalau sudah kita lanjutkan dulu. Wa mawdu'uhu al-akhlaqu min haitsu tahalli bi mahasiniha wa takhalli lan qabaihiha. Jadi subjek ilmu akhlak itu ada dua macam. Subjek ilmu akhlak itu ada dua macam, ada istilah tahalli, ada istilah takhalli. Mungkin teman-teman kalau sudah pernah baca ilmu tasawuf sudah tahu ya apa yang namanya tahalli atau takhalli. Tapi di sini akan saya ulang kembali apa itu tahalli dan takhalli. Jadi kembali ke subjek ilmu akhlak. Jadi subjek ilmu akhlak itu mengkaji sifat baik dan buruk manusia. Yang seperti saya jelaskan di awal, akhlak itu kan ada dua. Ada akhlak mazmumah, ada akhlak mahmudah. Jadi yang dikaji ilmu akhlak atau subjeknya itu adalah sifat baik dan sifat buruk. Dan itu semua pasti ada pada diri manusia masing-masing. Jadi semua orang yang kelihatannya baik pasti mempunyai keburukan tertentu. Jadi pasti ada. Makanya bagi kita itu setiap hari harus introspeksi diri setiap hari. Karena tugas kita seperti yang disabdakan Rasulullah tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini setiap hari itu tugas kita adalah memperbaiki akhlak. Meskipun seandainya menurut orang lain akhlaknya sudah baik, tapi kita fokus pada diri kita sendiri aja. Abaikan omongan orang lain, tetap kita fokus untuk memperbaiki diri. Meskipun menurut orang lain sudah baik, gak apa-apa, kita abaikan saja.
Soalnya kalau kita tanggapi, oh iya itu malah jadi sombong nanti kan. Itu. Sehingga fokus daripada ilmu akhlak adalah mempelajari cara memandang sifat baik dan membersihkan sifat buruk. Itu subjek dari ilmu akhlak. Kemudian tadi ada istilah tahali dan istilah takhali. Tahali itu adalah menghiasi diri dengan perilaku-perilaku terpuji. Ini tugas kita semuanya. Karena setiap manusia itu pasti ada sifat-sifat yang tercela yang mungkin tidak disadari, termasuk saya pribadi. Ada, pasti ada. Makanya kita harus sering introspeksi diri. Kalau malam harus merenung, atau minimal kata guru saya setiap hari punya catatan sifat-sifat tercela apa yang sekiranya sudah yang terasa. Misal makan lupa, nggak berdoa, itu kan termasuk sifat tercela juga sebenarnya. Minum lupa nggak doa juga sifat tercela. Dan lain-lain masih banyak sekali. Makanya kita fokus untuk menghiasi diri biar bagaimana caranya perilaku-perilaku terpuji itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Itu tahali. Kemudian takholi itu mengosongkan diri dari semua perbuatan yang tercela. Mengosongkan diri dari semua perbuatan yang tercela. Jadi semua akhlak tercela harus kita hindari. Entah bagaimana caranya kita hindari. Entah itu ria itu pamer, dendam, iri, semuanya kita buang. Sombong kita buang. Kita nggak butuh sebenarnya kan. Yang kita butuhkan adalah sifat-sifat terpuji. Kasih sayang, sifat terpuji. Jujur, sifat terpuji. Amanah, sifat terpuji. Dan masih banyak lagi contoh akhlak-akhlak terpuji yang lainnya. Nah, ini ada sebuah catatan yang saya tulis sendiri. Sebagai manusia yang dikaruniai akal, seharusnya ia harus selalu berusaha mampu memahami mana itu akhlak terpuji dan mana itu akhlak tercela secara sadar. Karena kebanyakan kita itu kan nggak sadar. Makanya pikiran alam bawah sadar kita itu terkadang belum aktif. Makanya banyak orang yang nggak sadar bahwasanya dirinya itu melakukan perbuatan tercela. Banyak kasusnya. Mayoritas semua manusia pasti pernah melakukan, termasuk saya pribadi. Makanya kita harus saling introspeksi diri. Itu ya. Kita lanjutkan. Wasamaratuhu solahul qalbi wasairul hawasi fid dunya wal fauzu 'alal maratibi fil akhirati. Ini kita melanjutkan tentang tujuan ilmu akhlak itu sebenarnya bagaimana, apa sih tujuannya? Nah, kan tujuannya adalah agar kita itu beruntung atau bahagia di dua kehidupan. Karena kehidupan itu ada dua. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Hidup di dunia itu sifatnya adalah sementara. Sementara itu yang tidak lama, terbatas oleh waktu. Misal saya kan nggak tahu kan, semua manusia kan nggak tahu matinya. Artinya itu terbatas oleh usia, terbatas oleh waktu. Mayoritas manusia itu pada umumnya umur sekian 66 itu biasanya sudah meninggal dunia. Biasanya makanya kita mulai saat ini sebelum mencapai usia itu harus fokus untuk introspeksi
diri, harus selalu memperbaiki akhlak. Kita harus lebih jeli, lebih teliti mana yang akhlak terpuji, mana yang akhlak tercela. Kalau kita memilih akhlak terpuji, itu berarti sama saja kita itu daftar ke surga. Sebaliknya, kalau kita lebih memilih akhlak tercela, berarti kita akan terjerumus masuk ke neraka. Artinya surga dan neraka itu di dalam kehidupan dunia itu sama saja dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Kebahagiaan itu condongnya ke surga, kesengsaraan condongnya ke neraka. Jadi kita tinggal meneliti selama ini apakah kita hidup bahagia atau kita hidup sengsara. Kalau bahagia, insya Allah kita selalu ada di jalan surga, ya. Nah, sementara kehidupan akhirat itu sifatnya adalah abadi. Abadi itu selama-lamanya. Cuma ada pengecualian bagi orang Islam. Jadi orang Islam itu nanti setelah ditimbang, seandainya masih berat amal yang sebelah kiri, itu berarti masuk neraka dulu, tapi tidak abadi. Itu disiksa dulu, kemudian setelah dosa-dosanya selesai, dosa-dosanya habis, baru dinaikkan, diangkat derajatnya, masuk ke dalam surga. Nah itu. Selanjutnya tugas kita selanjutnya adalah selalu mengupgrade, ya, selalu mengupgrade diri, membenahi akhlak yang sekiranya sudah mulai rusak. Meskipun banyak orang yang tidak sadar, termasuk saya pribadi ini juga masih berusaha untuk menggali, untuk meneliti mana sih sebenarnya yang tidak sesuai. Biasanya seperti itu. Makanya kita harus selalu mengupgrade. Jadi yang di-upgrade itu enggak hanya ponselnya. Kalau ponsel yang ada di aplikasi Play Store itu kan biasanya setiap bulan di-upgrade. Sama manusia juga harus seperti itu. Kita harus setiap hari mengupgrade. Biar apa? Biar otak kita, biar hati kita itu selalu bersih. Kalau hati bersih, maka untuk melaksanakan ibadah, melakukan ibadah apapun itu bentuknya, entah sholat, puasa, bekerja, tidur, makan, itu akan mudah tanpa harus disuruh-suruh, kan? Maka dari itu tujuan hidup di dunia adalah untuk mencari bekal untuk kehidupan yang selanjutnya. Agar apa? Agar bahagia, hidup di surga selama-lamanya. Nah itu tujuan hidup di dunia. Makanya kalau teman-teman ingin ingin mempelajari ilmu untuk bekal mencari amal akhirat, ada kitab yang namanya Nasoihul Ibad, dan nanti bisa dicari atau dibeli di Shopee, kan banyak kitabnya, banyak, namanya Nasoihul Ibad. Itu juga perlu. Makanya perlu diingat, meskipun kita itu di sini masih hidup di dunia semuanya, meskipun masih di dunia, meskipun sifatnya itu masih sementara, maka jangan sampai berkecil hati. Meskipun dosanya besar, ya kan? Pernah melakukan dosa besar, misalnya mencuri atau apa, minum minuman keras, mungkin pernah melakukan itu, maka jangan berkecil hati. Tetap kita harus mengupgrade diri, lakukanlah tobat setiap hari, karena rahmat Allah itu maha luas. Berbeda kalau manusia ya memaafkan orang itu mudah-mudah saja. Tapi kan
faktanya juga masih terkadang masih jengkel juga kan. Ya itulah manusia, bedanya manusia dengan Allah. Allah meskipun setiap hari disakiti oleh kita, hamba-hamba Allah sering menyakiti Allah, itu Allah nggak sakit hati, masih tetap memberikan waktu agar supaya bisa mendapatkan hidayah terus tobat. Makanya yang sering disebutkan dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kan banyak ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua. Jadi enggak pandang itu kiai, enggak pandang ustadz, enggak pandang pekerja di sawah. Semuanya kalau dia beragama Islam setiap hari harus taubat. Karena tobatnya seseorang itu kan beda-beda. Tobatnya kiai dengan tobatnya kita beda cara. Intinya sama-sama tobat agar supaya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya banyak sekali, bisa membaca Al-Qur'an, bisa membaca sholawat, bisa membaca zikir-zikir yang lainnya. Dalam suatu hadis dikatakan ketika seseorang itu membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf dilipat gandakan 10. Artinya 10 itu sama saja Allah kasih dia 10 kebajikan, dan otomatis 10 kesalahan juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hurufnya. Bayangkan kalau kita setiap hari baca Al-Fatihah mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin, itu sudah banyak sekali hurufnya. Makanya ketika kita melakukan ibadah seperti sholat, ketika ada manusia yang beragama Islam melakukan sholat, maka sholat itu sendiri bisa menghapus dosa-dosanya. Makanya beruntunglah bagi seseorang yang ketika meninggal dunia dirinya masih dalam keadaan sholat. Kan banyak kita saya pernah melihat di video-video di YouTube entah itu konten atau apa, nggak tahu. Yang penting saya berusaha untuk husnudzon bahwa itu benar. Ada video ketika pas sholat tiba-tiba pingsan, ternyata meninggal dunia. Insya Allah kan luar biasa. Itu sudah dijamin oleh Allah. Dia ketika sholat meninggal dunia dijamin dosanya hapus, hilang semuanya. Kalau mati dalam keadaan tidak membawa dosa, otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Nah itu ya. Itu untuk pertemuan pertama, kita cukupkan dari sini dulu karena besok kita masih melanjutkan sampai hatam. Kitabnya emang tipis, sangat tipis, tapi dengan kitab tipis ini kita cukupkan untuk setiap bab saja agar kita lebih memahami secara detailnya. Itu ya. Kemudian selanjutnya sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang dari awal pengen ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekaligus nanti kita sharing saja. Dipersilahkan. Dari Mbak Mai mungkin. Yang lain boleh juga untuk bertanya. Atau pertanyaannya bisa ditulis di di grup saja kalau seandainya malu. Saya tunggu kurang lebih 3 menit mulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan? Tadi kan nama saya Nurjana dari Kebumen. Ya. Tadi kan itu apa? Di akhirat pas penimbangan amal. Itu kalau yang kiri masuk neraka. Kalau yang berat yang kanan, tapi kan tetap punya dosa, itu nggak masuk neraka. Mana Bu? Bisa diulangi? Di akhirat pas ada penimbangan apa itu? Misal penimbangan amal. Ya. Nah, itu yang kalau yang berat yang kiri kan masuk neraka dulu. Ya. Kalau yang berat yang kanan itu masuk neraka dulu atau enggak, tetap apa langsung masuk surga kalau yang berat yang kanan. Tapi kan tetap mesti punya dosa itu manusia. Iya. Sudah? Sudah. Ya. Mungkin saya jawab dulu ya. Sambil yang lain sambil memikirkan sesuatu. Nanti boleh kita diskusi ya. Mungkin jawaban saya ini nanti kurang pas menurut yang lainnya, bisa untuk diskusi atau sharing. Jadi gini Bu, yang namanya timbangan itu kan ada kanan dan kiri. Nah itu nanti manusia ketika pas ditimbang itu masuk di alam yaumul mizan namanya. Yaumul mizan. Nah itu nanti semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu ditimbang dalam waktu yang singkat. Semuanya selesai dalam waktu yang singkat. Manusia khususnya bagi orang yang beragama Islam, ketika amal yang sebelah kiri itu lebih berat, itu berarti masuk ke neraka. Terus bagaimana kalau seandainya amal yang kanan itu lebih berat? Apakah langsung masuk surga tanpa hisab misalnya? Itu terserah Allah ya sebenarnya kalau masalah itu. Karena kalau dalam konsep logika, kalau sebelah kanan lebih berat ya berarti masuk surga. Cuman untuk masalah masuk surga neraka itu ya konsepnya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Jadi apakah Allah nanti akan memberikan rahmatnya, memberikan fadlnya kepada orang tersebut. Karena ada sebagian kisah itu setelah ditimbang amal yang sebelah kanan itu lebih berat, kan seharusnya dia masuk surga. Tapi setelah diteliti oleh para malaikat, oh ternyata si A ini sudah punya istri dan istrinya di neraka. Dan ketika istrinya nggak terima kalau masuk neraka, bisa saja dia menarik suaminya untuk masuk ke neraka. Seperti itu Bu ya. Jadi pada intinya konsep masuk surga dan neraka itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya itu tadilah, kita untuk memperbaiki akhlak itu tujuannya yaitu kalau kita sudah terbiasa melakukan akhlak yang terpuji, maka itu akan menjadi kepribadian yang sangat baik. Nanti ketika hidup di dunia akan tertata, jadi imbang. Nanti kalau sudah masuk fase pernikahan, ya ibu-ibu di sini kan sudah paham sendirilah. Kalau saya kan belum. Jadi kalau sudah masuk ke pernikahan, jenjang pernikahan, itu kan pasti banyak problem-problem keluarga. Nah, dari problem-problem keluarga itu aslinya kan sebuah tanda apa? Tanda kita harus
harus memperbaiki diri, memperbaiki akhlaknya. Karena kalau sudah tertata, sudah baik semuanya, pasti keluarganya juga akan baik. Karena yang namanya akhlak terpuji, siapa sih orang yang tidak mau menerapkan akhlak terpuji? Biasanya manusia itu kalau puji itu pasti kan senang. Nah, bukti senang itu menunjukkan bahwasanya Allah itu rela, Allah itu ridho. Kalau Allah ridho, ya otomatis keluarganya akan bahagia. Kalau keluarga bahagia, nanti di akhirat nggak ada masalah. Kalau istrinya masuk neraka, ya bagaimana caranya istri kita tarik, ya. Kita tarik biar masuk ke surga, bersama-sama masuk surga. Jadi jangan sampai keluarga kita itu masuk neraka semuanya intinya. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan ku anfu ahlikum naro, jagalah keluarga kalian semuanya agar tidak terjerumus masuk ke surga. Bagaimana caranya? Yaitu tadi salah satunya kita mempelajari akhlak. Jadi kita perbaiki akhlak terlebih dahulu, biar kehidupan yang ada di dunia nanti akan tertata sendiri. Intinya seperti itu ya. Kembali ke tadi, jadi masalah surga dan neraka ya tetap semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Meskipun secara logika kalau amal kanan lebih berat, ya langsung masuk surga, kan seharusnya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya atau sharing, mungkin ibunya masih nganjar atau Mbak Mai mungkin punya punya tanggapan. Nggak apa-apa, kita sharing aja. Gimana Bu Nurjana? Ada tanggapan mungkin? Kalau itu kan amal kanan lebih berat. Berarti amal kiri langsung dihapus sama Allah dosa-dosanya. Ya. Gitu. Kalau amal atau yang kanan lebih berat, ya otomatis kan masih punya dosa kan Bu? Nah iya kan, manusia pasti mempunyai dosa. Iya. Berarti itu udah dihapus dosanya. Nah, kalau masalah itu ya tetap kembalinya kepada Allah. Karena yang berhak menghapus dosa tidaknya kan tetap Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagai manusia yang dikasih akal, dikasih logika agar bisa tercerna ke dalam pikiran manusia, oh ini kalau seandainya berat amal kanan, ya udah berarti masuk surga gitu aja biar lebih mudah. Karena kalau seandainya nanti masuk neraka, ya gimana? Nanti putus asa, akhirnya nggak mau masuk Islam lagi kan, nggak meneruskan Islamnya. Ya tetap semuanya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma konsep pahala, konsep dosa ya yang sudah dipelajari di ilmu syariat. Kalau melakukan dosa ya berarti harus dihukum dulu kan. Seperti orang kita waktu sekolah, kalau telat itu kan berarti dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu bukti maksiat. Kalau melakukan pelanggaran berarti harus dihukum dulu, sama dengan di agama Islam juga seperti itu. Kalau melakukan dosa berarti besok di akhirat dihukum dulu. Coba orang yang beragama Islam itu semuanya nanti tetap akan kembali ke negeri asal, yaitu surga. Karena kejadian manusia itu kan dimulai dari Nabi Adam yang dulunya ada di surga. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin mumpung masih hidup di dunia, harus memperbaiki diri. Bagaimana caranya biar kita itu tidak terjerumus ke neraka. Itu ya. Ya, misalkan kan kita berbuat dosa, terus tobat. Nah, terus tobat, apakah itu dosanya langsung dihapus? Gimana Bu? Kan pasti akhlak kita ada yang nggak baik ya. Iya.
dalam kehidupan sehari-hari. Terus kokoh saya nggak mau melakukan yang baik, terus tobat. Apakah dosanya itu langsung dihapus sama Allah dengan kita tobat? Iya. Nanti di akhirat udah ada nggak dosa? Udah dihapus gitu? Iya. Kalau secara konsep ilmu syariat, ya dihapus, Bu. Dihapus. Berarti nggak diperlihatkan nanti di akhirat. Yang sudah saya ceritakan tadi, kita melakukan sholat 5 waktu, itu kan pasti di antara sholat 5 waktu itu melakukan dosa. Makanya ada sholat duhur, di antara sholat duhur melakukan dosa, nanti sholat asar dosanya kehapus. Terus maghrib, di antara maghrib melakukan dosa, dia melakukan sholat maghrib, dosanya dihapus lagi. Nah, itu bukti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nanti di akhirat tidak terlihat dosanya kalau sudah dihapus. Apa, Bu? Berarti nanti di akhirat karena dosanya itu di dunia udah dihapus, berarti nggak diperlihatkan ini loh, kamu tadi melakukan ini kayak gitu. Tetap ya, Bu, yang namanya dosa itu tetap terlihat. Cuma kan nanti akan didelete oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat. Karena Allah itu terkadang terserah Allah sendiri mau menghapus semuanya atau tidak, itu terserah Allah. Ya, terima kasih. Monggo yang lain, Mbak, ada yang mau tanya? Ya. Yang lain juga boleh. Mbak Mai mungkin. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu, dan kita lanjut ke sesi dokumentasi. Kalau tidak ada, atau nanti boleh sharing melalui jalur pribadi, jadi bisa nanti langsung chat saya melalui jalur pribadi, atau di grup juga boleh. Nanti kalau di grup banyak orang yang jawab. Gimana? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita dokumentasi dulu. Mohon untuk kameranya dihidupkan semuanya. Sebetulnya kameranya berhenti kayak apa? Iya, enggak. Kalau malu saya screen aja. Nah, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini banyak manfaat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, nanti insya Allah filenya akan saya kirim ke grup ya. Nanti bisa di download sendiri. Nanti saya kirim PDF. Setiap selesai pembahasan saya kirim PDF. Nanti bisa di download masing-masing. Sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.